Rusaknya drainase milik dari PT Pungkok di Wirosari, Grobogan, Jawa Tengah membuat aliran air yang bercampur limbah menggenangi lahan sawah milik warga. Seperti lahan sawah milik Sutejo, warga desa Tanjung Sari ini. Sudah hampir 2 tahun lahan sawah miliknya tak lagi produktif akibat aliran air limbah. Meski rusaknya drainase ini telah diketahui oleh pihak PT Pungkok sejak lama, namun hingga saat ini dari pihak PT Pungkok masih enggan memperbaikinya. Tidak hanya menyebabkan lahan sawah tak lagi produktif karena air limbah, rusaknya drainase ini juga mengakibatkan banjir saat hujan deras. Munculnya akibat yang disebabkan kesengajaan dari pihak PT Pungkok ini, kami dari tim harian Siber TV mencoba untuk menelusurinya. Dan benar, pembuangan air limbah dari PT Pungkok ini mengalir ke area pesawahan warga akibat jebolnya di salah satu titik drainase. Baik pemirsa harian Siber TV dimanapun Anda berada, beredarnya sebuah informasi dari masyarakat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, bahwa di salah satu saluran air dari pabrik Pungkok ini mengalami tidak normal dalam aliran-aliran airnya itu, sehingga menyebabkan air tersebut yang air ini adalah diduga air limbah dari pabrik Pungkok ini. Dan seperti yang bisa kita lihat ini, bahwa air yang semuanya ini mengalir ke area sawah, di mana sawah ini milik dari Bapak Sutejo ini sudah beberapa musim tanam itu memang tidak bisa difungsikan, dalam arti tidak bisa ditanam di area sawah ini. Dan itu yang sangat dikeluhkan oleh Bapak Sutejo, warga Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, benar-benar mengeluhkan bahwa lahan yang seharusnya ini menjadi lahan pertanian yang normal, ini justru menjadi lahan yang tidak berfungsi. Kita akan meng-cross-check satu persatu atau sudut per sudut, di mana air limbah yang dari pabrik Pungkok ini tidak bisa mengalir secara melalui jalurnya ya. Jadi memang di sini seperti yang kita lihat ini, ya, ini pemirsa, bahwa saluran air ini yang seharusnya memang harus melalui jalur saluran air ini, tapi ini ternyata memang sudah seperti ini bentuknya, rusak. Dan akhirnya aliran air ini mengalir semua ke sawah dari milik Pak Sutejo, yang benar-benar ini sangat meresahkan ya, karena memang lahan yang seharusnya bisa ditanami ini justru malah menjadi tanah yang tidak berfungsi, dan ini sudah bertahun-tahun. Untuk lebih jelasnya, kita nanti akan mewawancari langsung dari pemilik sawah, yaitu Bapak Sutejo. Baik pemirsa harian Siber TV, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Sutejo yang memang selama ini mengeluhkan dan meresahkan akan lahan pertaniannya yang selama ini memang tidak bisa digarap atau tidak bisa ditanami, karena memang air limbah dari Pungkok ini masuk ke area persawahannya Pak Sutejo ini. Untuk lebih jelasnya, kita akan bertanya langsung kepada Bapak Sutejo. Pak, selamat siang Pak. Siang. Pak, ini sudah berapa lama Pak sawah Bapak ini tidak bisa ditanami Pak? Bulan April. Bulan April itu tahun 2001. 2021. 2021. Oh iya. Pak, sebenarnya air ini memang setiap hari begini atau hanya mungkin pas musim hujan seperti itu Pak?
tiap hari begini. Tiap hari ya? Iya, tiap hari. Emang itu air sebenarnya dari mana sih Pak? Emang dari Ini air kan dari Pungkok. Seharusnya kan nganu lewat jalur Pungkok, tapi Ya. kan pas hujan kan tanggulnya ambrol. jebol itu ya? Jebol. Terus dengan tidak bisa ditanami ini, terus Bapak untuk kehidupan sehari-harinya dengan beralih ke apa nih Pak? Saya ini untuk saat ini beralih pedagang. Pedagang di mana itu Pak? Pedagang di Pungkok. Di Pungkok ya? Nggih. Selain lahan sini Pak, ada lahan lagi ya Mbak ya? yang mungkin selain jenengan gitu, ada nggak? Ada tuh menembai tuh Itu Ini juga kok- sama Pak? juga sama. Terus sudah ada ini Pak, mungkin mengadu ke pemerintah desa atau mungkin langsung ke ini dari pihak Pungkoknya itu? Sebenarnya saya sudah lapor ke kepala desa, sudah masuk ke PT Pabrik Pungkok. Lah ini ku nggak ditanggapi Jadi ditanggapi ya. Iya. Pak, dengan adanya ini air semua masuk ke sawah Bapak sehingga menyebabkan sawah Bapak ini tidak bisa ditanami. Ini mungkin ada harapan dari Bapak ke pemerintah desa atau mungkin ke pemerintah kabupaten atau mungkin ke pihak Pungkok Pak. Ini harapannya bagaimana Pak? Kalau harapan saya ke PT Pungkok tanggul itu cepat diperbaiki. Langsung kedua ada kompensasinya. Tuh. Selama memang Bapak Selama ini bisa dia menanam tidak ini Pak ya? menanam. Ya. Oke, seperti itu Pak. Ada lagi mungkin harapannya? Sebenarnya nggak ada, sudah nggak ada. Kalau nganuan Dua itu ya, iya, dua itu tidak terpenuhi perbaiki mungkin sama ini ya. Karena memang dengan sawah Bapak yang kebanjiran terus ini kan memang tidak bisa Tidak bisa ditanami, dan nanam. akhirnya memang itu mengurangi penghasilan Penghasilan, Bapak ya, itu ya, iya. seperti itu. Dan itu pemirsa wawancara saya dengan Bapak Sutejo yang sangat resah akan kondisi sawahnya yang selalu kebanjiran, dan banjir itu sendiri disebabkan dari aliran air yang dari pabrik Pungkok ini memang yang seharusnya melalui saluran-saluran yang memang harus dipersiapkan dari atau disediakan dari PT Pungkok, namun seperti yang kita lihat tadi bahwa untuk saluran air pun rusak parah dan menyebabkan seperti ini. Baik pemirsa, sudah bisa kita temukan di mana air ini berawal dari sinilah, air mengalir ke tanah, ke sawah Bapak Sutejo tadi. Dan dari bau air ini memang sangat jelas ya, menyengatnya ini menyengat air limbah, dan ini pasti ketika masuk ke area persawahan itu pasti akan berpengaruh ke tanaman tersebut, mungkin bisa menyebabkan matinya tanaman tersebut. Nah inilah yang harus perlu diperhatikan oleh dari PT Pungkok ini, agar aliran-aliran ini atau limbah ini jangan sampai masuk ke area persawahan warga. Ini jelas dari bau semuanya ini adalah air limbah dari PT Pungkok ini. Baik pemirsa, setelah tadi kita berkeliling ke sudut ya, untuk bisa menemukan di mana sebenarnya awal dari air ini atau sumber air ini, nanti selanjutnya kita akan mencoba mengkonfirmasi yang pertama dari pemerintah desa Tanjung Sari, dan kemudian nanti kita coba mengkonfirmasi juga dari pihak PT Pungkok. Dari hasil fakta di lokasi lahan sawah milik warga, selanjutnya kami pun mencoba mengkonfirmasi langsung ke pihak PT Pungkok. Dan dari pihak yang bersangkutan pun membenarkan tentang adanya lahan sawah warga yang rusak akibat aliran air limbah dari pabrik ini.
Untuk kemarin dia itu tadi yang saya bilang, Pak. Kemarin emang finalnya kan kemarin dia ketemu sama kepala desanya ke sini dari Pak Kades, Pak Kasiman masuk ketemu sama Mr. Kim sama pihak yang punya tanah. Untuk rembukan itu sudah ada nanti perbaikan. Untuk kompensasi yang memang belum. Tapi kan dia sudah tahu yang punya tanah. Kapan kompensasinya kan? Kalau saya kan nggak tahu, saya nggak ikut meeting. Oh, berarti memang belum ada kepastian untuk kapan kompensasi itu direalisasi, Pak ya? Yang tahu yang punya tanah, Pak. Kompensasi dulu, Pak. Kalau itu saya nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya? Oke. Nah, dari awal kan juga saya yang dorong ikut bantu laporan untuk ke perusahaan, Pak. Kan sebagai sini ikut security di sini. Berarti sudah berapa lama, Pak, dari pengajuan itu? Kalau yang sekarang itu belum ada 1 bulan, Pak. Belum ada 1 bulan ya? Kalau yang dulu katanya sudah pernah, saya nggak tahu. Yang terakhir ini sudah kurang lebih 1 bulan ya? Ya belum ada lah. Ya kurang lebih ya, hampir 1 bulan. Kok kenapa sih, Pak, sebenarnya untuk dari PT sendiri untuk apa? Untuk merealisasi entah perbaikan dulu ataupun kompensasi, saya kira kan ini pabrik besar yang harusnya tidak memerlukan waktu yang lama kan itu loh. Ya. Kalau itu saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Kalau Bapak di sini Security sini, Pak. apa? Security sini. Security. Ya. Oh. Cuman kan kalau saya kan security kan perwakilan, Pak. Jadi ada warga yang ada kekesawan, mesti nyampaikan di sini dulu. Yeah. Baru penyampaiannya di perusahaan. Kalau untuk Oke. keputusan kan saya nggak tahu, soalnya kemarin meetingnya cuma sama Pak Kades sama yang punya tanah. Baik pemirsa, baru saja saya mengkonfirmasi dari pihak PT Pungkok terkait dengan air yang diduga limbah dari PT Pungkok ini mengalir ke area sawah dari warga, dan jawaban yang tadi disampaikan oleh pihak Pungkok melalui kepala security bahwa untuk penanganan atau tindak lanjut dari PT Pungkok itu sebenarnya sudah dilakukan, yaitu mengenai perbaikan dan kompensasi. Namun sangat disayangkan apa yang diajukan oleh warga yang sudah hampir 1 bulan ini dari pihak Pungkok sampai saat ini belum merealisasi. Dari informasi yang saya dapatkan bahwa Pungkok merasa keberatan dengan nominal yang kurang lebih 15 juta untuk kompensasi tersebut. Sebenarnya kalau kita melihat PT sebesar ini, saya rasa untuk kompensasi senilai 15 juta itu saya rasa tidak terlalu besar, mengingat lahan persawahan yang dimiliki oleh Bapak Sutejo ini sudah hampir 1 tahun lebih tidak bisa ditanami, baik itu tanaman pangan dan sebagainya. Demikian Suwarno melaporkan dari PT Pungkok Wirosari. Dari Grobogan, Jawa Tengah, tim Harian Siber TV melaporkan.